nama gue Vicky Wirawan dari kelas 10C. Halo semua, sekarang ada di kelas 10. Nah, aktivitas kalian sehari-hari itu ngapain aja sih? Gue dulu ya. Kalau gue biasanya sih di sekolah belajar. Terus kalau sorenya ada ekskul. Nah, kalau kan gue juga ikut organisasi OSIS. Nah, kalau di hari Rabu ada rapat lagi. Kalau gue sih di jam kos bisa nonton, tapi kalau lagi jam kos, kalau lagi enggak ya gue belajar ngerjain tugas. Nah, gue juga Selasa sama Kamis itu gue pulang sekolah itu selalu ekskul sama. Sendiri sih guys, kalau sekolah ada kegiatan sih biasanya gue kayak baca buku, nonton TikTok, kalau nggak dengerin musik. Setelah itu gue setiap hari Senin dan hari Jumat gue school futsal, dan ada rencana gue pengen ikut rohis juga guys. Terus habis itu setelah gue pulang sekolah gue nonton Netflix, terus gue nongkrong sama teman-teman. Itu sih guys kegiatan gue. Wah, banyak kan pada suka nonton nih ya. Kalau lu sendiri apa biasanya? Kalau gue sih lagi sibuk sama tugas-tugas sekolah, terus gue juga ekskul sama di SMA 57. BTW kita nanti mau bahas apa sih? Nah kan karena kebanyakan ngobrol jadi lupa, kita mau ngebahas tentang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Dari kalian ada yang tahu nggak apa sih keberagaman Bhinneka Tunggal Ika itu? Gue tahu. Kalau menurut gue sih ya, Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan yang menggambarkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku agama, ras dan budaya bangsa Indonesia, tetap menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu negara Indonesia. Dan gue mau nambahin ya, menurut gue Bhinneka Tunggal Ika itu beragam banget, mulai dari makanan adat, terus tarian tradisional, pakaian adat tradisional, upacara adat, dan masih banyak lagi deh. Pasti dari kalian kan berasal dari suku yang berbeda-beda nih. Kalau gue boleh tahu, kalian tuh berasal dari mana aja sih, dan adat istiadat apa yang biasa dilakuin dari suku itu? Kalau gue dari Aceh, biasanya tuh Aceh perayaan keseniannya. Aceh juga punya tarian-tarian seperti tari Aceh, nato golek, dan sirkuit. Biasanya itu tarian tersebut itu dilaksanakan pada acara istiadat, terus sama upacara adat dan pernikahan. Oh, oke. Kalau dari gue sih, gue dari suku Betawi ya. Biasanya kalau di suku Betawi itu kalau sebelum puasa ada namanya munggahan, acara kayak makan-makan bersama warga, warga setempat itulah RT bareng-bareng. Terus juga ada nikah bersama kayak sama keluarga, makan kakek, nenek. Kalau gue sendiri sih berasal dari Semarang ya guys. Aceh itu di Boyolali. Jadi di Boyolali itu ada yang namanya sedaran atau biasa disebut cadrang. Dan itu tuh berfungsi tradisi pembersih mata oleh masyarakat Jawa. Dan buat kalian yang pas banget berwisata ke Boyolali ada tradisi ini, kalian wajib guys buat nonton ini. Terus sih, Iya, kalian tahu gak sih penyebab keberagaman di Indonesia itu? Kalau dari gue ya, keberagaman itu terbentuk karena adanya letak geografis, pengaruh budaya asing, dan juga kondisi iklim. Dan juga imigrasi penduduk juga berpengaruh kok dan keberagaman ini. Ada juga nih konflik antara golongan yang terjadi di Indonesia. Contohnya yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik Maluku Selatan yang memaksa untuk melepaskan diri dari NKRI. Oh gitu. Emangnya kenapa kok mereka yang melepaskan diri dari NKRI? Oh, kalau setahu gue sih, mereka ingin memisahkan diri dari NKRI karena adanya perbedaan agama di situ. Jadi mayoritas penduduk Maluku itu beragama Kristen dan Islam gitu. Nah, sedangkan mayoritas penduduk Indonesia kan beragama Islam. Jadi ada yang konflik. Baik guys, BTW gue juga tahu tentang konflik Sampit dan Kalimantan. Jadi tuh konflik Sampit berada di Kalimantan Tengah, terjadi pada 2001. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura. Pada
satu diduga konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi guys. Jadi pada konflik tersebut Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Kelalaian Masyarakat guys. Bagaimana nih? Di lingkungan kalian ada nggak sih yang menunjukkan keberagaman di lingkungan keluarga? Nah, ada gue sendiri sih di rumah gue tuh ada dua keluarga yang berbeda agama. Satu keluarga yang beragama Islam mengadakan tahlilan dan keluarga besar. Keluarga Islam ini menegur di keesokan harinya untuk mengaturkan kelompok ketika mengadakan tahlilan mereka mencoba untuk saling mengerti. Di keesokan harinya pula mereka mengadakan tahlilan dalam mengaturkan kelompok setiganya dan mereka saling mengerti dan mulai menghargai satu sama lain kan. Toleransi. Setahu gua masyarakat di Bali memiliki tradisi mekar untuk membersihkan diri, tapi tidak hanya untuk masyarakat di Bali saja, tetapi semua orang bisa melakukannya juga. Berarti itu juga bisa dong ya? Bisa kan? Buat. Bisa dong. Gimana bisa? Bisa. Nah, itu kan salah satu keragaman tradisi adat kan. Nah, itu sangat unik tuh. Nah, contohnya aja ada di Toraja, itu ada ritual manene di mana jenazah leluhur itu leluhur dari keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju dan kainnya juga ada, dan di Bali juga ada itu ngaben namanya. Oh, Kayak ada gua. kakak mayat, upacara kakak mayat tuh itu biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Itu tergolong sebagai upacara fikih yang Keren banget itu, unik banget karena yang satu mayatnya digantiin baju, digantiin kainnya, dimandiin. ini dibakar. Ini bakar. Tapi aduh, ini Mantep bro, yang unik Indonesia. Nah, kita itu harus dan wajib untuk menghargai segala keberagaman yang ada di Indonesia. Kita juga harus mensyukuri segala keberagaman itu. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita juga bisa melestarikan keberagaman budaya Indonesia dengan cara mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah kenapa hias, kemudian dan mudah terpengaruh oleh budaya asing. Memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah di tanah internasional. Nah, meskipun kita berbeda suku, ras, agama, dan budaya, kita juga harus tetap menghargai dan menerima satu sama lain. Keragaman tersebut tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama. Nah, karena keberagaman itulah yang menjadi pemersatu atau untuk bangsa Indonesia. Saya udah selesai aja nih pembahasan kita pada hari ini. Jadi guys, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dong. Guys, gue juga tahu kita konflik samping. Gila. Gila. Nah, kita itu harus dan wajib. Enggak keluar. Karena dia salah ngomongnya. Iya. Bisa dilakukan oleh semua orang, bukan di semua tempat. Oke, pelan-pelan guys, pelan gak apa-apa. Ya deh, keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju dan kainnya juga ada, dan di Bali juga ada tuh. Setahu gua, masyarakat di Bali memiliki tradisi lokal untuk membersihkan diri, tapi lah ini jadinya gimana? Pikir lu gimana? Ujung ya. Ek. Dulu
Terus kalau sorenya ada ekskul. Nah, kalau kan gue Kalau lagi jam kos, biasa kalau tapi kalau lagi jam kos, kalau lagi enggak ya gue belajar ngerjain tugas. Nah, gue juga Selasa sama Kamis itu gue pulang sekolah ya selalu buat ekskul sama. Wah, kebanyakan sih. Oh, dikat ya? Dikat. Kalau gue sendiri sih guys, kalau sekolah nggak ada kegiatan sih biasanya gue kayak baca buku, scroll TikTok, kalau nggak dengerin musik. Setelah itu gue setiap hari Senin dan hari Jumat gue school futsal dan ada rencana gue pengen ikut rohis juga guys. Terus habis itu setelah gue pulang sekolah gue nonton Netflix, terus gue nongkrong sama teman-teman. Itu sih guys kegiatan gue. Ekskul sama di SMA 57. BTW kita tadi mau bahas apa sih? Nah kan karena kebanyakan ngobrol jadi lupa. Kita mau ngebahas tentang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Dari kalian ada yang tahu gak apa sih keberagaman Bhinneka Tunggal Ika itu? Gue tahu. Kalau menurut gue sih ya, Bhinneka Tunggal Ika itu semuanya yang menggambarkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku agama, ras dan budaya bangsa Indonesia, tetap menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu negara Indonesia. Dan gue menanggapi ini ya, menurut gue dari katanya ya. Aceh juga punya tarian-tarian seperti tari Aceh, upacara adat dan pernikahan. Oh, oke. Kalau dari gue sih, gue dari suku Betawi ya. Biasanya kalau di suku Betawi itu kalau sebelum puasa ada namanya unggahan, acara yang makan-makan bersama keluarga, keluarga setempat itu lah RT bareng-bareng. Terus juga ada nikah bersama kayak sama keluarga, makan kakek, nenek. Kalau gue sendiri sih, bahasa dari Semarang ya, itu Nyadra. Dan itu tuh berfungsi tradisi pembersih makam oleh masyarakat Jawa. Dan buat kalian yang pas malam berwisata atau melalui ada tradisi ini, kan wajib guys buat tahun ini. Dan juga imigrasi penduduk juga berpengaruh kok dan keberagaman ini. Ada juga nih kalau melepaskan diri dari NKRI. Oh gitu. Emangnya kenapa kok mereka ingin melepaskan diri dari NKRI? Oh, kalau setahu gua sih mereka ingin memisahkan diri dari NKRI karena adanya perbedaan agama di situ. Jadi mayoritas penduduk Maluku itu beragama Kristen dan Islam lainnya. Nah, sedangkan mayoritas penduduk Indonesia kan beragama Islam. Jadi adanya konflik. Oh ya guys, gue juga tahu tentang konflik Sampit. Dari konflik Sampit ya. Oh ya guys, by the way gue juga tahu kok tentang konflik Sampit. Jadi konflik Sampit itu berada di Kalimantan Tengah, terjadi pada 2001. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura pada 18 Februari 2002. Diduga konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang tahlilan dengan keluarga besar keluarga yang Islam menegur di keesokan harinya untuk mengerjakan volume ketika mengadakan tahlilan. Mereka mencoba untuk saling mengerti. Di keesokan harinya mereka mengadakan tahlilan dengan mengerjakan volume. Speakernya mereka saling mengerti dan mulai menghargai satu sama lain. Setahu gua, itu kan belum ngomong ini. Itu nggak dibantu, itu ngomong. Tuh, gue bingung.